Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fazia Hidayati, NIM 2201100060. Saya akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Sebelumnya, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Turunnya Al-Quran biasa kita sebut dengan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran terdiri dari dua kata, yakni nuzul dan Quran. Nuzul tidak bisa kita artikan secara harfiah, karena nuzul adalah menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Al-Quran bukan merupakan fisik dan materi. Jadi, nuzulul Quran dapat kita artikan secara majasi, yakni penyampaian wahyu dari malaikat Jibril ke Rasulullah SAW dari alam yang gaib ke alam yang nyata. Tahapan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran memiliki tahapan-tahapan. Akan tetapi, dalam penurunan Al-Quran ini terjadi perbedaan pendapat daripada para ulama. Yang pertama, menurut Asy-Sya'bi, beliau mengatakan bahwa turunnya Al-Quran diturunkan secara langsung. Akan tetapi, ayat pertama yang diturunkan yakni pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana beliau menguatkan pernyataan tersebut dengan Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, menurut Ibnu Abbas, yakni beliau mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari kedua pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan dua cara. Yang pertama, sekaligus yakni diturunkan langsung pada satu malam satu waktu. Yang kedua, dengan cara berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Ayat yang pertama dan terakhir turun dalam Al-Quran. Ayat pertama yang turun dalam Al-Quran menurut beberapa pendapat yakni Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan ayat yang terakhir turun adalah Quran surah Al-Maidah ayat 3. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara mutawatir. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, yakni meneguhkan hati Rasulullah SAW untuk menanggapi kaum-kaumnya yang memiliki sifat keras dan hati yang sangat keras. Yang kedua, yakni untuk menjadi tantangan dan mukjizat. Mukjizat di sini berarti melemahkan. Maksudnya untuk melemahkan pertanyaan-pertanyaan kaum pada zaman dahulu tentang bagaimana hari kiamat itu, tentang hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh rasional. Jadi Al-Quran di sini berfungsi untuk menjawab pertanyaan yang melemahkan. Yang ketiga untuk memudahkan seseorang dalam menghafal, mempelajari, dan mengetahui maksud-maksud atau kandungan di dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi Al-Quran turun secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Akan tetapi ada suatu ayat Al-Quran yang turun tidak memiliki asbabun nuzul. Akan tetapi Al-Quran yang turun sebagai asbabun nuzul memiliki fungsi yakni untuk menjawab apa maksud dari peristiwa-peristiwa tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Anggitasari dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah saya dengan tema sejarah turunnya Al-Quran. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama mengenai pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk masdar dari qoro'a, yaqro'u, Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah para ulama
berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Tapi dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir, dan apabila kita membacanya itu bernilai ibadah, dan dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas. Pembahasan selanjutnya ialah tentang sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran itu sendiri telah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian penurunan selanjutnya Al-Quran diturunkan secara lengkap ke Baitul Izzah, yakni di langit pertama, dan terakhir diturunkan secara terpisah dan berangsur-angsur sejalan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, justru itu tidaklah tepat bila dikatakan bahwa penurunan Al-Quran ini itu hanya satu malam saja, yaitu pada bulan Ramadan. Tapi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di sepanjang hari, bulan, bahkan di sepanjang tahun. Selanjutnya yang ketiga yakni asbabun nuzul. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Asbabun nuzul merupakan salah satu cabang ilmu Al-Quran yang sangat dan khusus berkaitan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran dalam hal-hal tertentu. Jadi tidak semua ayat Al-Quran itu mempunyai asbabun nuzul, hanya ayat-ayat tertentu yang memang ada sebab-sebab makanya atau sehingga dia diturunkan. Materi keempat yakni tentang hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Secara umum, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW selaku pembawanya dan menjamin kebaikan bacaannya. Di samping itu juga untuk memudahkan menghafalnya, terutama bagi Rasulullah. Karena seperti yang kita ketahui, Rasulullah adalah Nabi yang ummi. Selain itu ada juga hikmah lain di balik itu semua, yakni diantaranya yang pertama adalah untuk menguatkan hati dan memperkuat tekad Nabi Muhammad SAW, terutama dalam rangka menerima kalamullah dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang utusan Allah. Yang kedua yakni untuk memberikan kemudahan dan meringankan kaum muslimin pada masa itu yang umumnya masih pada buta huruf, memudahkan untuk mereka mempelajari, untuk menghafal dan memahami ayat-ayat tersebut. Nah, yang ketiga hikmahnya menetapkan dan menerapkan hukum samawi secara tadarruj, yakni selangkah demi selangkah dalam kehidupan umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika di masyarakat pada masa itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Lastri. Saya ingin menjelaskan materi tentang sejarah Al-Quran. Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk abstrak. Masdar dari kata qaro'a yaqra'ul Qur'an yang berarti bacalah, bacaan. Sedangkan Al-Quran menurut istilah atau terminologi, para ulama berpendapat sesuai dengan segi keahliannya masing-masing, antara lain itu yang pertama, Imam Jalaluddin Al-Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menantangnya. Yang kedua, menurut Muhammad Ali Al-Syahbani menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya. Yang maksud tiada tandingannya itu tiada duanya atau tiada lawannya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Yang ketiga, menurut Al-Syekh Muhammad Al-Qadari Bek, ialah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan untuk diingat selalu. Dipahami isinya itu maksudnya jangan melalaikannya, jangan menyimpan hanya sekedar menyimpannya di dalam rumah, tetapi usahakan membacanya dan diingat selalu atau dihafalkan. B. Nuzulul Quran. Pengertian Nuzulul Quran. Nuzulul Quran terdiri dari kata nuzul dan Qur'ana yang berbentuk idafah. Dalam istilah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran
tidak dapat kita pahami maknanya secara harafiah sebab Al-Quran tidak berbentuk fisik atau materi. Tetapi nuzulul Quran yang dimaksud adalah penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. B. Proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran sangat jauh berbeda dengan kitab wahyu lainnya. Sehingga alasannya karena perbedaan tersebutlah sikap meragukan muncul. Karena dipertanyakan oleh orang-orang kafir, lalu Allah mengabdikan pertanyaan mereka dalam Al-Quran, kisah surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 32. Artinya, dan orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami mempertegah hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakan secara tartil atau berangsur-angsur perlahan dan benar. Menurut Manna Al-Qatlam, terdapat dua mazhab pokok di kalangan para ulama di seputar pemahaman tentang proses turunnya Al-Quran, yaitu yang pertama, menurut pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama lainnya, bahwa yang dimaksud turunnya Al-Quran ialah turunnya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah dan di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besarnya masalah ini. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengirimnya sejak beliau diutus sampai wafatnya. Sedangkan pendapat yang disandarkan pada Al-Syayabi 10 bahwa pemulaan turunnya Al-Quran dimulai pada Lailah Al-Qadar di bulan Ramadan, malam yang diberkahi. Sesudah itu turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mengirimnya selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikianlah Al-Quran hanya memiliki satu macam cara turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Di samping dua pendapat mayoritas di atas, terdapat dua pandangan-pandangan yang lain, yaitu pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada 20 malam kemuliaan, yaitu Lailah Al-Qadar, yang setiap malam kemuliaan tersebut ada yang ditemukan oleh Allah untuk diturunkan setiap tahunnya. 4. Ada juga sebagian ulama yang berpendangan bahwa Al-Quran turun pertama-tama secara berangsur-angsur ke Laul Al-Mahfuz, kemudian diturunkan secara sekaligus ke Baitul Al-Izzah, dan setelah itu turun sedikit demi sedikit. C. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Terdapat dua bentuk keperluan yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama, untuk memantapkan dan memperteguh hati beliau, karena setiap peristiwa yang beliau alami selalu disusul dengan turunnya Al-Quran. Yang kedua, agar Al-Quran mudah dihafal. C. Asbabun Nuzul. A. Pengertian Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah iddafah yang terdiri dari kata asbab jamak dari kata sabab atau sabab, alasan atau ilat, dan nuzul bermakna al-su'ud atau turun, sehingga asbabun nuzul secara literal bermakna sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Menurut Subhi Salih, asbabun nuzul ialah sesuatu yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau sebagai penjelas terjadinya suatu peristiwa, atau suatu ayat ada kalanya berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, sikap permusuhan. Yang kedua, terjadinya kekeliruan akibat perbuatan suatu dosa. Misalnya kisah surah An-Nisa ayat 43. Dua, manfaat mengetahui asbabun nuzul. Pengetahuan tentang asbabun nuzul mempunyai banyak manfaat. Yang terpenting diantaranya adalah: 1. Mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum. Yang kedua, memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri dari kelompok 1 dengan NIM 2201100034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nuzulul Quran. Pertama, pengertian nuzul Al-Quran. Secara etimologis, nuzul Al-Quran berasal dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Nuzul mempunyai arti turunnya suatu benda atau materi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman dan petunjuk. Kedua, sejarah nuzulul Al-Quran. Al-Quran mulai diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau berkhalawat di Gua Hira pada malam Senin bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menurut hadis Bukhari dari Aisyah berkata, permulaan wahyu yang diterima Rasulullah SAW ialah melalui mimpi. Beliau bermimpi seakan-akan melihat sinaran subuh. Sesudah itu beliau mulai gemar berkhalawat. Beliau berkhalawat di Gua Hira beribadah beberapa malam. Beliau terus berbuat demikian sampai datanglah hak atau kebenaran kepadanya. Malaikat Jibril datang kepadanya lalu berkata, "Iqra" atau bacalah. Lalu Nabi menjawab, "Saya tidak pandai membaca." Nabi menerangkan, mendengar jawaban itu, malaikat Jibril pun memeluknya sampai merasa kepayahan karena kerasnya pelukan itu. Kemudian dilepaskan serta disuruh membaca lagi. Dan Nabi Muhammad menjawab seperti yang pertama. Malaikat Jibril memeluknya lagi. Setelah itu barulah malaikat membacakan surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan itulah surat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ketiga, tahapan turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW melalui 3 tahap. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah secara sekaligus Lauhul Mahfuz. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 dan 22, yang artinya bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah di langit dunia. Sesungguhnya kami turunkan ia Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Pendapat ayat di atas, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Ketiga, Al-Quran diturunkan dari langit ke dunia kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dalam tahap akhir inilah ajaran serta petunjuk Allah sampai kepada umat manusia. Dalil dan hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. 1. Dalil turunnya Al-Quran terdapat pada surah Al-Quran surah Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Artinya, dan Al-Quran yang kami pisah-pisah agar engkau membacakannya kepada manusia pada suatu tempat, dan kami menurunkannya secara berangsur-angsur. Hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Menurut Al-Zarqani dalam kitab Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran, bahwa turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur memiliki beberapa rahasia dan hikmah, diantaranya: 1. Untuk menambah dan menguatkan hati serta jiwa Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwahnya. 2. Untuk membimbing dan membina umat Muhammad SAW dalam melaksanakan syariat Islam karena memerlukan waktu serta proses secara bertahap atau berangsur-angsur. 3. Menunjukkan sumber Al-Quran dan bahwa ia merupakan kalamullah semata, tidak mungkin ia menimpakan kalam Muhammad SAW atau makhluk selainnya. 5. Pemeliharaan Al-Quran masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika pada masanya itu terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran. Di antaranya mereka banyak menulis Al-Quran. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit Al-Ansari dan Muawiyah.
Pada waktu itu terdapat sistem yang energik dalam memelihara Al-Quran yang meliputi 3 unsur, yakni hafalan dari mereka yang berwasalam atau makhluk lainnya selainnya. 5. Pemeliharaan Al-Quran masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika pada masanya itu terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran. Di antaranya mereka banyak menulis Al-Quran. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit Al-Ansari dan Muawiyah. Pada waktu itu terdapat sistem yang energik dalam memelihara Al-Quran yang meliputi 3 unsur, yakni hafalan dari mereka yang menghafal Al-Quran secara sempurna, naskah-naskah yang dituliskan oleh sahabat Nabi, naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk diri mereka masing-masing. Sekian dari saya. Bila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayani dari kelompok 1 dengan NIM 22011054 dari kelas 1B akan mempresentasikan makalah yang berjudul Nuzulul Quran. Pengertian Nuzulul Quran berasal dari 2 kata, yakni nuzul yang berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, yakni ke muka bumi. Makna secara lengkap, Nuzulul Quran dapat diartikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Sejarah turunnya Al-Quran ialah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan umat manusia dari suasana yang gelap, yakni jahiliyah, menuju yang terang, yakni agama Islam yang rahmatan lil alamin, dan membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Dari sinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan isi kandungan Al-Quran itu kepada para sahabat dan orang-orang Arab asli, sehingga mereka dapat memahaminya dengan bahasa mereka sendiri. Utsman bin Affan pada era Abu Bakar As-Siddiq, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai muncul rasa kekhawatiran di benak Umar bin Khattab disebabkan karena gugurnya para penghafal Al-Quran di medan perang pada saat melawan kemurtadan dan nabi palsu. Sebagai pedoman hidup umat manusia, Nuzulul Quran ialah turun bertepatan pada malam 17 Ramadan bertempat di Gua Hira saat Nabi SAW sedang menyepi pada saat berumur 40 tahun. Ayat pertama atau surah pertama yang turun ialah surah Al-Alaq ayat 1. Pembukuan Al-Quran pada era Khalifah Utsman bin Affan selain Abu Bakar As-Siddiq ialah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan Al-Quran dibukukan pada masa itu ialah semakin luasnya atau semakin banyaknya umat Islam yang tertarik dan semakin banyak orang yang ingin mempelajarinya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menerima usulan dari Umar bin Khattab untuk melakukan kodifikasi atau pengumpulan naskah-naskah Al-Quran. Nah, pada era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini ditandai dengan penyusunan dalam suatu naskah atau dalam sebuah naskah yang rapi dan berurutan. Ayat 1 sampai ayat 5. Turunnya ayat ini sebagai tanda awal kenabian Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran agama Islam di Jazirah Arab. Pembukuan Al-Quran ada pada saat era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilin Warlanti dengan NIM 2201-10040 ingin membaca hasil dari kerja saya yang berjudul Nuzulul Quran. A. Sejarah turunnya Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran berasal dari bahasa Arab dan bentuk kata benda abstrak masdar dari kata qara'a, yakrau, dan Qur'ana yang berarti bacaan. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz Al-Quran bukanlah mustaq dari qara'a melainkan isim alam bagi kitab yang mulia. Kitab yang mulia. Dalam surah Al-Isra ayat 106 dijelaskan bahwa Al-Quran telah diturunkan secara berangsur-angsur agar manusia dapat membaca dan memahami secara perlahan-lahan. Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan rekayasa manusia. Sebab itu, betapapun pintarnya manusia itu dan tingginya ilmu mereka, namun tidak akan sanggup menjangkau isi dan kandungan wahyu Allah tersebut. Meski demikian, sekedar menunjukkan garis-garis besar yang dapat dijangkau akal pikiran manusia yang terbatas. Ada beberapa pokok saja yang mengenai kandungan Al-Quran, yaitu keimanan, ajaran tentang ibadah, dan terakhir hukum dan peraturan. Nuzulul Quran. Dalam istilah, Nuzulul Quran tidak dapat kita pahami maknanya secara harfiah. Tetapi pengertian Nuzulul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihi wasallam. C. Tahapan Nuzulul Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Tahapan kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Tahapan ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. D. Hikmah Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Al-Quran itu disampaikan secara mutawatir, artinya diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian, Al-Quran tetap terjamin sepanjang masa karena ia telah dihafal, ditulis oleh umat Islam sejak masih hidup Rasulullah hingga sekarang, dan persis dengan Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi. Nuzulul Quran. Dalam istilah, Nuzulul Quran tidak dapat kita pahami maknanya secara harfiah. Tetapi pengertian Nuzulul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihi wasallam. C. Tahapan Nuzulul Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Tahapan kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Tahapan ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. D. Hikmah Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Al-Quran itu disampaikan secara mutawatir, artinya diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian, Al-Quran tetap terjamin sepanjang masa karena ia telah dihafal, ditulis oleh umat Islam sejak masih hidup Rasulullah hingga sekarang, dan persis dengan Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.